Itulah sebabnya Mbak, orang Bugis kalau dia pergi merantau, itu 3 senjata dia pakai. Orang Bugis bilang, telu capa, 3 ujung. Apa itu? Pertama, ujung lidah. Maka dia menjadi pangrita, orang pintar, ulama. Ternyata dia tidak punya keahlian, maka dia pakai ujung yang kedua, ujung badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang kawali atau pattepi. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya kalau kau pergi merantau kau jadi punggawa. Nah mau perampok kau, yang penting punggawana kau perampok. Itu kan ada yang bilang begitu kan. Penghormatan yang setinggi-tinggi penghormatan kepada Pak Menteri Pertanian, si kampung, Pak Daidi, si Jing, punggawa tak manang, insyaallah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, halal bihalal ini intinya tasi runtu-runtu, ya siap dempunga ki, mar sompe ki, ina bawa tapake. Dulu waktu saya kecil ada mobil itu, namanya Pipos. Masih ingat ki semua toh? Nah, saya paling sering berdiri kalau dari Kampung Pindrang, Desa Bungi ke Makassar. Waktu itu kalau bayar penuh 5.000 rupiah, tapi kadang-kala saya cuma bayar 1.000, karena bayar 1.000 berdiri. Pipos namanya. Pipos itu sesungguhnya akronim, singkatan dari Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokong, Pipos. Itu Pipos itu slogan orang Bugis. Mari saya coba-coba menjelaskannya. Padaidi. Orang kalau merasa Padaidi, maka dia uhuannya kuat. Padaidi itu artinya sesama kita. Ya, niga na pale kotanya Padaidi. Itu orang Bugis kan bilang begitu. Nah, sayangnya kadangkala karena kedengkian, sereati, anian rusak kita. Magatosi ne yero. Iya ut di mato, sereati. Nih itu sereati bahasa Indonesianya dengki, lebih berbahaya Pak. Karena dengki itu tidak senang lihat orang senang, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu sereati. Sereati itu jangankan orang lain, saudaranya sendiri dia bisa bunuh. Contoh, itu terang benderang dalam Quran. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang dorong masuk Nabi Yusuf ke sumur siapa? Saudaranya. Kenapa? Dia dengki. Bermusyawarah ini saudaranya yang 9. Kenapa ini bapak lebih sayang sama Yusuf? Kenapa kita tidak? Dia lupa bapaknya sayang sama Yusuf karena Yusuf waktu itu jujur dan baik. Ini juga pesan moral buat kita. Orang tua itu ternyata tidak semua anaknya sama cintanya. Bohong itu kalau dia bilang pada mana kok beli. Pasti ada yang lebih disayang. Dan memang itu fitrahnya manusia. Nah, kalau dekat itu Nabi Yusuf. Nabi yang paling dekat dengan kita yang selalu disebut dalam sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perangi beliau pamannya sendiri. Ini namanya Abu Lahab. Iya kan? Pamannya sendiri itu Abu Lahab yang mengusir Nabi. Abu Lahab itu saudara dengan Abdullah, pamannya Nabi. Tapi masih reati. Kenapa kemanakanku? Amurena lalo. Magatosi yero la cundekke. Hah? Yolo kak manrepet jeniko. Nah deta bila makabua nasubale. Ada kan begitu. Agatosi ko. Wita mau pamalojo-lojo. Tanya hubungan na ye bos. Nah, dengki. Padaidi. Lalu padaelo. Apa itu padaelo? Sama rasa. Artinya apa? Kalau kamu tidak senang difitnah, orang lain juga begitu. Kalau kamu tidak senang dicerita, orang lain juga pasti begitu. Kalau kamu tidak senang disakiti, orang lain juga begitu. Itu disebut padaelo. Nah sekarang kadangkala kita tidak senang disakiti, tapi kita senang sakiti orang. Kita tidak senang dicerita, tapi kita senang cerita orang. Ini yang memutus persaudaraan. Kadangkala di antara kita. Itulah
kadangkala yang gampang itu gosip. Kalau dulu orang gosip, zaman saya kecil, itu pina jadi kalau ketemu Ki. Biasa ibu-ibu gosip di mana? Di sumur. Kalau pergi mencuci, kan dulu kan susah itu sumur. Kumpullah dia. Atau di mana? Pangkak-pangkak, balai-balai. Di mana lagi? Di tangga, sambil cari kutu. Dulu waktu saya kecil, ndak bisa orang gosip kalau ndak ketemu. Sekarang modern nih. Satu di Jawa Timur, satu di Kalimantan Timur, satu di Sulawesi Selatan, satu di Jakarta, satu di Mekah, satu di Tawau. Yang digosip yang ada di Pindrang. Coba, ndak ketemu itu, ndak ketemu. Di mana dia bergosip? Grup WhatsApp. Itu grup WhatsApp. Kalau kalian Bapak Ibu tidak bijaksana dalam menggunakannya, dia menjadi panen tempat bikin dosa. Coba ya, Padaidi, Padaelo. Inti dari Padaelo itu, jangan kau berbuat jahat sama orang. Apa yang kamu rasa, pasti begitu juga perasaannya orang. Yang ketiga, Padaidi, Padaelo, Sipatuo. Saling menyokong. Saling menyokong. Itulah kita dulu-dulu perantau orang Bugis. Yang banyak saya lihat, karena saya ini ceramah Sabang sampai Merauke, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Dan hebatnya itu orang Bugis, kalau dia sukses di kampung itu, pasti dia dermawan. Jarang saya temukan orang Bugis kaya seke. Jarang, Pak. Ya kok kasiasi na seke sitinaja bos. Tapi ya rogi namo de gagadui na masumbato tu. Melok tiasa sogi. Iya naro nasa ngogi namo meti ko pura mo rede. Itu filosofinya orang Bugis. Bos, memang kasiasi kata aja mau pakasiri kak bos. Nggak mau itu. Makanya itu pengantin orang Bugis, kenapa dia mahal? Karena itu bagian daripada harga dirinya. Yang sekarang ini mulai bergeser. Nah kasih malu maki kadang-kali tuan pelo. Kenapa na umumkan Pak? Nah pakai mic itu kan di Pasipulu mana dituruh atas nama yang ikut mengundang. Kayak yang gue tamu, niga sana. Das atlatif 200 bisa Ustaz Kondan 200. Malupai bos pitu pas solo. Sieso. Nah, itu kembali lagi. Sipatuo saling mendukung. Saya ingat sekali dan sampai sekarang kalau saya pergi ceramah daerah Kalimantan itu kan paling banyak orang Bugis di luar Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Setelah itu Jambi. Ya. Nah, saya pergi ceramah Kalimantan Timur, umumnya mereka orang-orang sukses ada penyopongnya dulu. Loko bolani anu. Konon nasalai Penrang, nasalai ni Bone, nasalai Sopeng, loko mas sompo. Lo mas sompo ko Kalimantan. Kega Sangata. Bahkan itu Samarinda orang Bugis yang temukan. Samarinda itu orang Bugis temukan. Saya lupa sekali namanya. Nah, pada saat itu mereka merantau ke sana. Buang diri itu orang Bugis kalau merantau tidak bawa apa-apa. Tapi umumnya perantau Bugis dulu itu dia merantau setelah dia pandai mengaji. Nah, sampailah di situ. Orang kaya, kumpullah dia di situ. Kumpul-kumpul, setelah mapan dia memisahkan diri. Itulah yang disebut Sipatuo. Sipatokong. Mali Siparape. Malilu Sipakaina. Ajak makko tu. Salah ko tundi. Komako ko tu natikek ko polisi. Ajak lalo tak kalupa ko tu. Itu Sipakainga namanya. Nah sekarang Sipakainga ini mulai hilang. Kenapa? Orang tidak suka dinasehati. Nah kena PKPK si ba polisi, agan ya sa cidak ko. Elok mopo. Demelo mangkalinga muruntun itu. Makanya kita, saudaraku, kalau ada pejabat, kita ini terleluhur, orang-orang tua ingatkan. Kita doakan ya.
Salah satu di antara kita ini, saya selalu datang di KKSS itu karena jasanya Pak Dr. Aris Agung. Nih, saya kenal beliau masih di Sulawesi Selatan. Ya kan? Kalau pengurus yang lain, mana nomor handphoneku saja ndak dia punya. Ya, nah, Pak Aris, itu makna dari silaturahmi. Padaidi, padailo, si patuo, si patokong. Si pakainge, mali si parappe. Mali itu, ini istrinya mungkin anaknya Pak, saya lupa lagi. Pak Mataliti, Pak Lanyala. Nah, itu kan Bugis kayaknya, Jawa kayak istri ya. Banjar, bubuhan Banjar kalau kada manahan balaki Bugis. Kenapa Jar? Saya sudah hampir pandai bahasa Banjar juga karena sering ceramah. Nah, itu mali artinya hanyut. Si parappe artinya ketika orang kita hanyut diambil dia. Mali si parappe. Lalu apa lagi? Sambungan dari pipos itu mega ibage-bage cek deta. Tapi sayang ini filosofi ini cek deta mega ibage-bage berubah menjadi serakah. Bahasa Bugisnya mabuaja. Wah, iya mabuaja ya Pak, bahaya. Ya kok seke mi bawa dek to na bahaya. Pak dek na melo ya lagagana seke tu sana. Tapi ya kok mabuaja de to na melo mapak bereng mangalah. Buaja itu. Andre kola buaja. Muruntutu. Itu orang Bugis kalau sudah sumpah. Nah, ada nilai-nilai Bugis yang selalu saya ceramahkan ketika saya di suku lain. Ini mungkin kita sendiri tidak sadari. Apa? Cari rumah makan orang Bugis, umumnya semua di depan dapurnya. Coba mungkin. Sop saudara di depan itu dapurnya. Konro di depan dapurnya. Coto di depan dapurnya. Palu masak, palu bara depan dapurnya. Ikan bakar di depan. Itu artinya orang Bugis tidak ada sembunyi-sembunyi, bos. Makanya itu kalau ada pilkada selalu dicari itu KKSS. Kenapa? Salah satu filosofinya dia tidak minta uang. Biasa na bilang balui motorokmu masiri kikoi beiti sekampungnya. Itu orang Bugis tidak sembunyi-sembunyi. Kadang-kala kita dibilang kasar, saya bilang bukan kasar bos, itu namanya sportif. Coba kan, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita orang Bugis, kega bolano ladase, karena aku di kampung ladase. Di YouTube gitu dah saat latih. Kayak bulan nasa ladasa krohi. Bagi suku yang lain kita dianggap kasar. Saya bilang tidak, kita sportif. Ini namanya telunjuk. Maka dipakai menunjuk. Itu orang Bugis kalau nasuruh orang makan Pak, bagaimana? Tamaki, mandre. Ya toh, tidak ada na tutup Pak, tak buka semua. Tapi terbuka semua Pak. Itulah sebabnya kenapa rumah orang Bugis kalau yang asli ya rumah panggung. Karena datang pituran perantau, nah ada dibilang rumah Jawa. Rumah Jawa itu lain rumah kayu, rumah batu sekarang. Kalau kita dulu orang Bugis rumah panggung Pak. Dan itu pasti dua tangganya. Iya toh? Tangga di depan, tangga di belakang. Apa gunanya tangga belakang? Kalau ada datang tamu Pak Aris, dega gagolla. Kan malu kita kalau ketahuan pilih apa. Maka dia turun di tangga belakang. Dia pergi ke tetangganya. Dia tidak bilang pinjam. Tidak. Apa dia bilang? Pasileleika. Tularkan saya. Dia tidak minta bos. Itu orang Bugis. Tamaki. Dan itu orang Bugis, lihat aja, saya selalu dibilangi sama teman-temanku di Jakarta. Kenapa itu orang Bugis kalau makan ramai semua anunya? Ramai mejanya. Saya bilang memang begitu, karena kita itu memberi makan adalah penghormatan.
Makanya kalau ke rumah orang Bugis, biar bukan jam waktu makan, pasti nak kasih makan ki dulu itu. Kalau ndak nak kasih makan ki, nah jadi kan mau cerita sampai mati. Wih, maseke na sengiro, desi senamelo yandria gagana, hah? Bere deh, ne semua makan malupu ki, dan caranya itu bertanya sopan. Aga mola, mangoto nggak? Tetek siaga misalnya kampungmu, tetek 5, ele, oh letuk tetek 10-2, itu maksudnya ini orang pasti belum pergi makan. Tanya, dikasih makan. Dan kalau tidak ada, dia pinjam. Itu yang disebut makna taruh meti ko puramoi rede. Saya jarang sekali dapat orang Bugis Makassar pelit, Pak. Jarang, Pak. Dan saya rasakan kalau orang Bugis Sunda ngas ceramah, oh temi, Pak. Teme, tanya teme cicak, Pak, teme nyarang. Itu istilah-istilah Bugis dulu itu. Ini yang mesti tuan-tuan tularkan ke anak kita, supaya apa? Nilai-nilai filosofi orang Bugis itu tetap terpelihara. Dan orang Bugis itu sejatinya pasti dia nilai agama, dia punya budaya, karena tidak ada orang Bugis non-Muslim. Makanya saya pergi ceramah baru-baru di Bangka Belitung. Ketua yang panitianya Andi. Tapi saya lihat muka dibilang mu'allab. Saya memang caranya nih Bugis kok mu'allab. Dan muka Cina. Saya bilang bagaimana ceritanya ini dalam hatiku. Belum bisa tanya langsung jelaskan, Kak. Nah bilang kakekku Bugis, nenekku Cina. Saya dikasih nama Andi. Karena saya ikut agama nenek saya, karena orang Bugis itu, Mbak, ndak ada kakek, semua nenek. Mau perempuan mau laki-laki dipanggil nenek. Makanya slogan atau tagline yang mengatakan kakek nenek moyangku adalah pelaut, pasti itu orang Bugis yang ciptakan. Ya karena ndak dibilang kakek. Masa nenek pergi melaut? Itu pasti maksudnya neneknya itu adalah laki-laki. Maka disebut nenek moyangku adalah pelaut. Pasti itu orang Bugis yang bikin. Iya toh? Nah, apa sambungannya lagi tadi? Nah, dia jelaskan. Ya, saya ikut agamanya mamaku, maka saya non-Muslim, tapi alhamdulillah Pak Hidayah diislamkan. Nah, dan dia juga di situ menjadi tokoh masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian yang ada KKSS, jadilah kalian tokoh masyarakat. Tapi kalau jadi tokoh masyarakat, tidak mesti kau kaya. Tapi engkau gunamu. Ada gunamu di masyarakat itu. Kalau kau tidak bisa dermawan dengan ilmumu, hartamu, kau dermawan dengan ilmumu. Jadi kau panrita. Itulah sebabnya, Mbak, orang Bugis kalau dia pergi merantau, itu 3 senjata dia pakai. Pertama, orang Bugis bilang telu capa. Telu capa, 3 ujung. Apa itu? Pertama, ujung lidah. Maka dia menjadi pangrita, orang pintar, ulama. Atau dia menjadi diplomat, pembicara. Nah, ternyata dia tidak punya keahlian, maka dia pakai ujung yang kedua, ujung badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang kawali atau patepi. Ujung badi. Kalau dia tidak tahu bicara, maka dia menjadi punggawa. Dia menjadi hulu balang. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya kalau kau pergi merantau kau jadi punggawa. Namo parampok kau, yang penting punggawan aku perampok. Itu kan ada yang bilang begitu kan? Dia jadi bos. Makanya kita dapat orang Bugis di mana kadangkala satu tempatnya di pesisir. Dia jadi nelayan. Yang kedua di pasar. Jadi pedagang. Yang ketiga di terminal. Dia jadi preman. Tapi mohon maaf, orang Bugis tidak main keroyo. Orang Bugis tidak pakai rame-rame dia datangi, dia sendiri dan dia langsung dia tikam kalau tidak ada senang.
Tidak ada keroyok orang Bugis. Maka keberatan kita waktu ada dulu datang ke Sulawesi Selatan menjadi Kapolda dan dikatakan ini pusatnya teroris. Kami bilang, oh sorry, kami orang Bugis bukan menteror, tapi secara terang-terangan. Kalau orang teroris itu sembunyi-sembunyi, enggak. Orang Bugis tidak sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Biar dia bersahabat, kalau dia tidak suka, dia bilang, jangan kau kasih begitu saya, berkelahi kita itu. Itu orang Bugis itu begitu. Ya makanya badiknya di sini, enggak di sini. Badiknya orang Bugis di sini. Coba lihat kalau orang Bugis pengantin laki-lakinya, dia pegagah perkasa, dia ginikan badiknya. Fotonya, posenya itu, dia pasti gini. Dan itu senjata berkelainya orang Bugis, lurus dia. Maka kita orang Bugis tidak mengenal budaya pantun. Tidak ada itu di Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, tidak ada budaya pantun. Nanti ada pejabat orang dari luar, baru dia berpantun. Kalau aslinya budaya tutur Bugis tidak ada pantun. Yang ada Melayu dan Kalimantan, Sumatera, Betawi. Aku melihat ada gadis di taman, padahal mau melamar itu. Orang Bugis tidak, sudah besar anakmu kasih menikah sama anakku, cocok ini. Orang Bugis begitu dia. Itu nilai-nilai sportivitas. Ini mulai bergeser. Kalau kau bertanding kalah, kau sportif kau. Jangan kau menteror. Itulah kita yang harus dikembangkan semua. Dan kalau nilai-nilai filosofi Bugis ini kita pelihara dengan baik, insya Allah persaudaraan kita. Coba lihat kita di dalam sini, Pak. Kita saja ini sudah pada potensi. Profesornya ada, ahli birokrasinya ada. Kita doakan mudah-mudahan Pak Aris bisa jadi sekda. Anak muda pengusaha ada. Di sini ada. Ada juga barangkali janda. Itu potensi semua itu. Ada juga duda. Pasti urus ini. Ada ustadznya, ada menteri tak. Berapa menteri kita? Kalau saya tidak salah orang Bugis sekarang ada 5 menteri. Tapi kau menteri kau aja mau pakai siri-siri. Jangan bikin malu. Kalau salah, sportif, kita akui salah. Jangan cencong kiri kanan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya halal bihalal ini intinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan orang, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Kalau kita aplikasikan ke sini rantau, orang Bugis itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Coba lihat nih, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Ya toh? Coba lihat, ada anak muda jalan, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, badan yang lain ikut merasakan. Apa yang pertama? Mulut. Ya toh, padahal kaki itu bermasalah, langsung mulut bereaksi. Kena. Ya toh, sudah mulut kena, bereaksi apa? Mata, mencari itu mata. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Reaksi berikutnya, tangan mengusap. Padahal kaki bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Loko joka. Loko joka. Biko jalan kok terus. Nggak. Begitu mestinya kalian orang Bugis Makassar. Satu kok sakit, si culuk-culuk kok. Ya, mungkin ada yang jadi pedagang. Ada yang menjadi birokrat seperti Pak Aris. Ada jadi pedagang. Ada jadi pengusaha. Ada jadi politisi. Kompak mah kok satu badan. Jangan malah saling menyerang. Kalau kalian saling menyerang dan saling menyodokkan, tidak ada gunanya, Pak. Sudah kita rantau kecil minoritas, lalu kita bercerai-berai, maka kita seperti buih di lautan. Banyak tapi terombang-ombang oleh ombak. Tapi kalau Bapak kuat, meskipun kecil, kita akan menjadi kekuatan besar. Nih, jari-jari kecil semua, Pak. Tapi kalau dia kompak, jangan kau ganggu istriku. Ku tinju kok. Itu kalau dia bersatu. Tapi kalau dia cuma jari kelingking,